Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai materi tata nama senyawa kimia. Mungkin di antara kalian ada yang baru dengar atau masih bingung apa sih yang dimaksud dengan tata nama senyawa kimia. Jadi, maksud atau pengertian tata nama senyawa kimia sendiri itu merupakan serangkaian aturan persenyawaan kimia yang disusun secara sistematis berdasarkan aturan IUPAC. Kenapa disusun berdasarkan aturan IUPAC? Karena hal ini itu dilakukan untuk mencegah timbulnya perdebatan mengenai nama senyawa kimia. Jadi, dulu sebelum tata nama senyawa kimia disusun berdasarkan aturan IUPAC, senyawa-senyawa itu dinamai berdasarkan penemu, warna, dan kegunaan, atau biasa disebut dengan penamaan umum atau penamaan trivial. Penamaan trivial ini memiliki kelemahan, misalkan senyawa CuSO4 dan CuNO3 dua kali. Jika diberi nama berdasarkan warnanya, maka nama senyawa tersebut adalah senyawa biru, karena kedua senyawa tersebut sama-sama berwarna biru, padahal kedua senyawa tersebut itu berbeda. Nah, hal tersebut akan menyulitkan kita dalam mempelajari ilmu kimia. Oleh karena itu, dibuatlah aturan penamaan yang ditetapkan secara internasional atau penamaan IUPAC. Baik, sekarang kita masuk ke materinya ya. Tata nama senyawa kimia sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tata nama senyawa biner, dan yang kedua, tata nama senyawa asam, basa, dan garam. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tata nama senyawa biner. Jadi, tata nama senyawa biner merupakan senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur. Mohon diingat ya teman-teman, bi dalam kata biner itu artinya dua, sehingga terdiri dari dua jenis unsur. Yang pertama, sesama non-logam. Terdapat aturan dalam sesama non-logam ini, yaitu awalan ditambah non-logam, di sini saya singkat NL ya. Kemudian ditambah awalan, ditambah non-logam, dan diakhiri dengan akhiran ida. Awalan itu maksudnya apa? Jadi, awalan atau subskrip maksudnya seperti ini loh teman-teman. Kalau awalannya 1, maka namanya mono, dan seterusnya. Kemudian ada triknya nih teman-teman. Jadi awalan mono pada non-logam yang pertama itu tidak perlu disebutkan. Contohnya, misalkan CO. C ini hanya 1 karena C itu di depannya, maka tidak boleh disebutkan monokarbon, langsung saja menjadi karbon. Dan untuk O, walaupun hanya terdiri dari 1 oksigen, tetapi karena terletak di belakang, maka namanya menjadi monooksida, akhirannya ida. Sekarang yang kedua, logam dan non-logam. Gimana caranya? Caranya yaitu logam ditambah non-logam dan diakhiri dengan ida. Contoh, saya memiliki NaCl. Na itu mewakili logam, Cl itu mewakili non-logam. Na itu natrium, Cl itu klor, dan diakhiri dengan ida menjadi natrium klorida. Misal lagi saya memiliki contoh MgF2. Mg adalah magnesium, F adalah fluor, dan diakhiri dengan ida menjadi magnesium fluorida. Perlu diingat ya teman-teman, apabila diawali dengan logam, maka aturan awalan mono, ditri, dan seterusnya tidak berlaku. Jadi tidak boleh menjadi magnesium difluorida atau natrium monooksida. Untuk kedua contoh tersebut, itu kan muatannya 1. Sekarang bagaimana jika muatannya itu lebih dari 1? Misalkan Fe atau besi itu memiliki Fe2+ dan Fe3+. Kemudian ada Cu atau tembaga, ada Cu+, ada Cu2+. Kemudian ada Au atau emas, ada Au+ dan Au3+. Kemudian ada Pp atau timbal, ada Pp2+ dan Pp4+. Maka gimana cara memberi namanya? Caranya yaitu logam dalam kurung muatan ditambah non-logam dan diakhiri dengan ida. Contohnya, saya memiliki FeCl2 dan FeCl3. Fe dalam FeCl2 ini muatannya 2 dan Fe dalam FeCl3 ini muatannya 3. Maka namanya yaitu besi 2 klorida dan besi 3 klorida. Misalnya lagi, saya memiliki AuBr. Br ini muatannya 1, Au muatannya 1, maka menggunakan Au yang muatannya 1 sehingga menjadi emas 1 bromida.
Sekarang kita pindah ke bagian kedua dari tata nama senyawa kimia, yaitu tata nama senyawa asam, basa, dan garam. Gimana cara menamainya? Untuk yang pertama, senyawa asam saya lambangkan dengan HXA, di mana H adalah hidrogen, kemudian A adalah sisa asam. Jadi untuk penamaannya adalah asam ditambah sisa asam. Contoh, misalkan saya punya H2SO4. H di sini adalah asam dan SO4 adalah sisa asam. Jadi H adalah asam, SO4 adalah sulfat. Namanya asam sulfat. Kemudian saya punya contoh lagi, HF. H adalah asam, F adalah fluor ditambah dengan ida. Jadi asam fluorida. Contoh lain, misalkan saya memiliki CH3COH. Biasanya H itu kan terletak di depan, tetapi untuk CH3COH terletak di belakangnya. Untuk penamaannya, H itu asam dan CH3COO adalah asetat dan digabung menjadi asam asetat. Dan yang terakhir, H3PO4. H adalah asam dan PO4 adalah fosfat dan digabung menjadi asam fosfat. Kemudian yang kedua, senyawa basa. Saya lambangkan BOHX kali, di mana B biasanya logam atau NH4 atau amonium, untuk OH adalah hidroksida. Sehingga penamaannya jadi logam atau NH4 ditambah hidroksida. Contoh, misalkan saya mempunyai NH4OH. Jadi NH4 itu amonium dan OH hidroksida digabung menjadi amonium hidroksida. Contoh lagi, saya memiliki MgOH 2 kali. Mg adalah logam dan OH adalah hidroksida. Teman-teman, ingat lagi ya, karena ini diawali dengan logam, maka tidak boleh ada tambahan awalan mono, ditri, dan seterusnya. Mg namanya magnesium, OH adalah hidroksida, jadi digabung menjadi magnesium hidroksida, bukan magnesium dihidroksida karena awalannya itu logam. Oke, selanjutnya senyawa garam dengan lambang BXAY, di mana B itu adalah logam atau NH4 dan A adalah sisa asam. Maka penamaannya adalah logam atau NH4 ditambah sisa asam. Contoh, NH4NO3. NH4 itu amonium, NO3 itu nitrat. Jadi digabung menjadi amonium nitrat. Contoh lain, Na2SO4. Na2 itu natrium, SO4 itu sulfat. Digabung menjadi natrium sulfat. Setelah belajar tata nama biner dan tata nama senyawa asam, basa, dan garam, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuat rumus kimianya? Oleh karena itu, mari kita bahas bersama. Untuk membuat rumus kimia, langkah pertama, teman-teman harus hafal ion-ion berserta muatannya. Ada kation yang bermuatan positif, misal sebagai berikut, dan anion yang bermuatan negatif, misal sebagai berikut. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal, yaitu barium fosfat. Barium di sini adalah golongan 2A, yaitu Ba2+, dan fosfat itu PO4 3-. Ba2+ kita kali 3 dan PO4 3- kita kali 2 supaya seimbang. Jadi Ba sebanyak 3, kemudian karena di sini fosfat itu merupakan poliatomik, maka harus dikasih tanda kurung. Jadi fosfat sebanyak 2 kali. Inilah rumus kimianya. Contoh lain, natrium sulfat. Natrium itu Na+ dan sulfat itu SO4 2-. Kemudian natrium dikali 2 dan sulfat dikali 1 agar seimbang, sehingga menjadi Na2SO4. Walaupun di sini sulfat juga merupakan ion poliatomik, tetapi karena 1 kali maka tidak perlu dikurung. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman materinya, silakan teman-teman mengerjakan latihan soal berikut. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa lagi.